Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim di Indonesia berhasil membongkar sebuah konspirasi yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu para mafia. Artinya apa? Indonesia sudah dicengkeram oleh mafia. Ini diingatkan oleh Habib Rizik Syihab 2014. Nah, kita baru tahu ternyata di dalam negara ini ada geng kejahatan yang ini perlu dibongkar, ini perlu diungkap, karena ternyata ada geng kejahatan di dalam negara ini. Akhirnya semua saling gigit menggigit. Allah bongkar semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. 1444 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya tentang 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Akan datang kepada kalian masa kenabian sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka sirah nabawiyah
Masa kenabian kurang lebih sekitar 23 tahun, baik periode Makkah maupun periode Madinah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Bahkan pakar dunia Islam, pakar sejarah dunia Islam, salah satu diantaranya itu Syekh Profesor Dr. Muhammad Ali Salafi. Masa Khulafaur Rasyidin ini kurang lebih sekitar 30 tahun, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, yaitu mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Sebagaimana ditulis oleh pakar sejarah dunia Islam, yaitu Syekh Profesor Dr. Muhammad Ali Salafi. Mulai dari Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Andalusia. Hampir kurang lebih sekitar 13 abad, 1300 tahun, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengabarkan golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Terpanjang sekali. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat, di mana kita hidup sekarang ini. Ini fase mulkan jabriyah. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Skopnya global. Seluruh dunia dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator. Penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya. Penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini periodisasi mulkan jabriyah, di mana fase keempat ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin hari semakin dahsyat. Dan ini benar-benar fase yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah SAW seluruh dunia. Skopnya global. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kelima, yaitu masa Khalifatullah Al-Mahdi, yaitu Imam Mahdi. 5 periodisasi sejarah ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah harus kita sikapi dengan tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, karena Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, pasti terjadi, tidak bisa tidak. Ini sebuah kepastian. Kembali kepada periodisasi sejarah yang keempat, di mana kita hidup sekarang ini. Ada sunatut tadawul yang Allah kabarkan kepada hamba-hambanya yang aman wa taqwa. Pada periodisasi sejarah yang keempat ini terjadi pergantian kepemimpinan dunia dari golongan kafir, dari golongan mukmin
kepada golongan kafir. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Dan hikmahnya Allah bedakan mana yang mukmin dan mana yang kafir. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin Allah matikan dalam keadaan mati syahid, gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin itu maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai golongan mukmin, orang-orang mukmin yang tidak mau berjihad fisabilillah, di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada fase keempat, periodisasi sejarah yang keempat ini, sunnatut tadawul, Allah ganti kepemimpinan dunia ini dari golongan mukmin pada golongan kafir. Dan ini benar-benar menjadi sebuah realitas yang sudah kita saksikan. Dalam skop global, Indonesia dicengkeram oleh dua kekuatan adidaya, yaitu Cina dan Amerika. Dalam skop nasional, Indonesia dikuasai oleh Golkaf, golongan kafir, yang sering disebut dengan oligarki, yaitu 9 naga. Dan ini sebuah realitas. Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Sunnatullah itu berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan pernah melihat perubahan akan sunnatullah itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Jadi sejarah itu akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu kita masih ingat ulama kita yang istiqamah, salah satu di antaranya Buya Hamka, Allah mayarham, 10 tahun sebelum meletus peristiwa G30 SPKI, Buya Hamka, Allah mayarham, diberikan basirah, ketajaman mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kaum muslimin di Indonesia akan bahayanya komunisme. Tapi kaum muslimin tidak mengindahkan. Akhirnya 10 tahun setelah apa yang diingatkan oleh Buya Hamka terjadi, sehingga banyak kaum muslimin mengingat kembali, Masya Allah, ternyata 10 tahun sebelum kejadian Allah sudah memberikan basirah, ketajaman mata hati kepada seorang ulama untuk mengingatkan umat ini akan bahaya ideologi komunisme. Begitu juga sekarang, tahun 2014, Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim di Indonesia berhasil membongkar sebuah konspirasi yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu para mafia. Artinya apa? Indonesia sudah dicengkeram oleh mafia. Ini diingatkan oleh Habib Rizik Syihab 2014. Nah, kita baru tahu 2022
ternyata di dalam negara ini ada mafia, geng kejahatan di dalam negara. Ulama sudah mengingatkan. Bahkan 2014 Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen nasional berhasil juga mengungkap tentang 30 indikasi kebangkitan komunis di Indonesia. Dan itu fakta. Akhirnya 2016 beberapa mantan-mantan jenderal angkatan darat dan tokoh-tokoh ulama kumpul di kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat, yaitu Jalan Keramat Raya 45 Jakarta Pusat, yang waktu itu dimotori oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Sanakri. Akhirnya diinisiasi untuk mengungkap tentang kebangkitan komunis gaya baru di Indonesia. Akhirnya disepakati diadakan di gedung Balai Kartini. Masya Allah, di luar dugaan. Yang memberikan keynote speaker adalah Menhan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Riyamizat Riyakudu. Dan dihadiri pula oleh Panglima TNI waktu itu 2016, yaitu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Waktu itu Habib Rizik Syihab, Kiai Haji Hasyim Mujadi Allahumayyarham, waktu itu beliau masih jadi ketua PBNU, Pak Saidiman, Profesor Sri Edi Suasono, dan beberapa pakar-pakar tentang komunisme, ideologi komunisme ini, terutama dari Angkatan Darat, diminta untuk memberikan presentasi. Masya Allah, apa yang dipaparkan oleh Habib Rizik Syihab di Balai Kartini benar-benar membuka. Bahkan banyak jenderal-jenderal purnawirawan dan guru besar di universitas-universitas ternama di Indonesia yang hadir pada saat itu, termasuk tokoh-tokoh ulama se-Indonesia di Balai Kartini, memberikan apresiasi kepada Habib Rizik Syihab. Bahkan Habib Rizik Syihab waktu itu juga mengungkap tentang bagaimana kedaulatan negara Republik Indonesia ini dijebol dengan dua proyek besar, yaitu proyek Mikarta dan proyek reklamasi. Yang ternyata proyek reklamasi ini tidak hanya di Teluk Jakarta, tapi 10 proyek reklamasi, dan itu ditargetkan 2024 200 juta rakyat Cina daratan harus mangkal di 10 proyek reklamasi itu. Bahkan ketika Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia, otomatis tidak ada istilah free lunch, makan siang gratis, tapi ada take and give. Sebagaimana Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong ketika pidato di auditorium FISIP Universitas Indonesia, dia sampaikan konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama dari Cina 647 triliun. 10 syarat yang paling utama, agama harus disingkirkan, dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga akhirnya kita saksikan start 2014, kalau dulu musuh Pancasila itu adalah PKI dan penista agama, start 2014 musuh Pancasila itu adalah agama. Sementara penista agama dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Dan itu diungkap oleh Dr. Rizal Ramli. Jadi penista-penista agama ini, penista-penista Islam ini, yang sering kita sebut dengan buzzer-buzzer rupiah ini, itu digaji oleh negara dari APBN, dan itu kita saksikan. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tiap tanggal 15 Maret itu Hari Internasional Combat Islamophobia, perang melawan Islamophobia. Aneh,
Indonesia mayoritas Muslim, bahkan itu diungkap oleh lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life. Indonesia ranking pertama jumlah penduduk Muslim terbesar seluruh dunia. Tapi pertanyaannya, kenapa start 2014 gerakan Islamophobia, gerakan kebencian kepada Islam semarak sekali di Indonesia? Itu implikasi ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Itu implikasinya polisos Hankam, dan itu nyata, empiris, kita saksikan itu. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bahkan sampai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat mengirim surat resmi kepada Bareskrim Mabes Polri agar salah satu dari buzzer ini, yaitu Dr. Adi Armando, dari buzzer-buzzer ini, di akun Twitternya itu sudah dia lecehkan Allah, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Al-Quran, dia lecehkan Islam, dia lecehkan ulama. Bahkan di akun Twitternya dia katakan Al-Quran dan As-Sunnah itu perusak bangsa. Bahkan dia minta pemerintah untuk menstop haji dan umroh karena itu pemborosan. Bahkan yang terakhir di akun Twitternya dia katakan sholat 5 waktu tidak ada dalilnya. Ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat minta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk segera menangkap Adi Armando. Bertahun-tahun surat itu tidak diindahkan karena Adi Armando dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN yang tugasnya untuk menghabisi Islam. Belum lagi Abu Janda, ketika dia memberikan statement Islam arogan, semua parpol di Indonesia minta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk menangkap Abu Janda, adili Abu Janda. Ini semua parpol tidak didengar sama sekali. Abu Janda dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Itu diambilkan dari pajak-pajak umat Islam se-Indonesia, dan akhirnya digunakan untuk mencaci maki, untuk menghina Islam dan kaum muslimin. Inilah realitasnya. Oleh karena itu fase Rasulullah memberikan wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di aktsara wa umuran tunkiruna. Sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan aktsara. Ulama-ulama hadis menafsirkan aktsara itu adalah pemimpin yang zalim. Wa umuran tunkiruna, dan apa-apa yang kamu ingkari, apa-apa pelanggaran agama malah dimunculkan. Para sahabat minta, ya Rasulullah, apa yang kau wasiatkan kalau itu sudah terjadi pada kondisi kami? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqahum. Tunaikan hak-hak penguasa kalian dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Akhirnya kembali kepada Habib Rizik Syihab. Ternyata proyek Mikarta ini adalah grand design Cina untuk mencakup ekonomi Indonesia ke dalam cakupan ekonomi Cina. Artinya apa? Proyek Mikarta ini surga bagi penjahat-penjahat Cina, baik itu jaringan kartel narkoba internasional, prostitusi, judi, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kedaulatan Republik Indonesia dijebol lewat dua proyek besar ini, yaitu proyek Mikarta dan proyek reklamasi yang didukung oleh kekuatan oligarki atau sembilan naga. Bahkan selevel pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Haidar Nasir, beliau memberikan statement ya. Artinya apa? Muhammadiyah berjuang untuk melakukan jihad konstitusi, itu hasilnya akan hambar kalau Indonesia dicengkeram oleh oligarki politik atau oligarki kekuasaan. Hasilnya akan hambar. Bahkan politik
yang jauh dari nilai-nilai agama. Artinya apa? Politik sekarang politik sekuler, jauh dari nilai-nilai agama. Padahal kalau kita komitmen pada konstitusi negara kita, dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah termaktub di situ, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini konstitusi. Tapi pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini benar-benar sudah semarak di Indonesia. Tapi jargonnya masih saya Pancasila, saya NKRI. Bohong. Itu hanya lipstick. Tapi ternyata yang terjadi adalah ideologi komunisme dan ideologi kapitalisme itu benar-benar sudah mencengkeram di mana-mana. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirnya wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Akhirnya ta'yidullah, pertolongan Allah diturunkan. Artinya apa? Ternyata Allah masih cinta pada umat Islam di Indonesia ini. Ini sudah menjadi realitas di hadapan kita. Ternyata di dalam negara ini ada geng kejahatan. Yang ini perlu dibongkar. Ini perlu diungkap. Karena ternyata ada geng kejahatan di dalam negara ini. Akhirnya semua saling gigit menggigit. Allah bongkar semuanya. Bahkan strategi 9 naga, strategi oligarki yang ingin berkuasa kembali 2024 dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyaksikan itu satu waktu yang luar biasa. Nah, apa yang bisa kita perbuat? Apa solusi konkret? Saya masih ingat kondisi kita hampir-hampir mirip dengan apa yang menimpa dua ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, muridnya. Ini ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Beliau orang Yordan, ayahnya mujahid Palestina, ibunya mujahidah Palestina. Beliau S1-nya di Yordan, mengambil satu skripsinya Nas'at Al-Qadiriyah, pertumbuhan madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kemudian beliau mengambil masternya dengan judul Falsafah Tarbiyatul Islamiyah. Kemudian disertasi doktornya yaitu studi analisis Tarbiyatul Islamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari itu benar-benar karena beliau ini nasabnya keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Beliau ungkap ketika beliau menulis sebuah karya ilmiah yaitu Falsafah Tarbiyatul Islamiyah, dan mendapatkan penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008. Bahkan beliau mengalahkan 128 penulis karya ilmiah tingkat dunia. Dan alhamdulillah karya ilmiah beliau mendapatkan rekomendasi dari Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Jadi beliau membuat karya ilmiah ini landasannya adalah filosofi historis. Diungkap bagaimana Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah melakukan islah, perbaikan. Yang pertama yang beliau lakukan, beliau menjadikan surah Al-Ra'd ayat 11 ini dijadikan pijakan utama untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Tidak hanya rusak, tapi dihabisi oleh pasukan salib pada saat itu, hancur berantakan.
Akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah melakukan islah perbaikan, yaitu mengambil kebijakan surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini dijadikan pijakan oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kemudian beliau mengambil satu hadis sahih riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah, setiap jasad manusia terdapat segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah langsung, kenapa qalbu? Karena di dalam qalbu itu ada al-quwah, ada power, yaitu kuatul fikrah dan kuatul hamasah, kekuatan pemikiran dan kekuatan semangat atau kemauan. Dari sinilah letak untuk melakukan perubahan masyarakat yang hancur pada saat itu. Akhirnya qalbu, tazkiyatun nufus, ini yang dijadikan oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat kita, di tengah masyarakatnya. Bagaimana teknisnya? Beliau dekatkan dengan Al-Quran. Akhirnya beliau dirikan madrasah Al-Quran. Masya Allah, dalam waktu 50 tahun Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah menghasilkan kader yang tangguh, generasi yang tangguh, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, yang akhirnya bisa menghancurkan pasukan salib dan merebut kembali Al-Quds, kiblat pertama kali kaum muslimin, yaitu Masjidil berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin di bawah kepanglima yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Hasil didikan, hadir didikan di madrasah Al-Quran yang dibangun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Ini yang dicontohkan, dan alhamdulillah kita bersyukur ternyata apa yang dirintis oleh Al-Ghazali untuk memunculkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah sudah dipraktekkan di Indonesia. Dan itu bisa kita lihat di mana-mana. Kita akan menemukan pesantren tahfidzul Quran, geria Quran, rumah Quran, kampung Quran. Insya Allah 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, akan berubah Indonesia ini, insya Allah. Dan kita harus optimis. Karena apa? Kita diyakinkan oleh Allah, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kewajiban kami membela, memenangkan golongan mukmin. Ini sebuah kepastian, dan kita harus yakin Islam akan dimenangkan oleh Allah, dan itu pasti. Oleh karena itu kita harus melakukan perubahan yang benar-benar, perubahan yang terus kita lakukan, akselerasi, percepatan perubahan dari muslim menjadi mukmin, dari muslim menjadi mukmin, dari muslim menjadi mukmin. Karena syarat kemenangan kalau kita menjadi hamba Allah yang mukminun hak, baru Allah turunkan kemenangan. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbi ja'alna muqimas salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Syakur ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma srif 'anna syarra bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka la tasau qadir. Allahumma a'udzu bika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa tamatatil a'da. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma nas'aluka al-husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'udzu bika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.